Kemudian juga alasannya peristiwa Pak Dio itu adalah karena di pemirsa, sampai kita di ujung acara. Sekarang saya mau minta Profesor Mahfud melihat fenomena ini. Terima kasih Bang Karni. Saya akan melihatnya dari hukum tata negara saja, karena tadi banyak bicara hukum, dan hukum tata negara itu adalah kerangka sebenarnya dari politik. Begini, pertama ingin saya katakan, pelanggaran langsung terhadap Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dihukum. Orang yang melanggar Undang-Undang Dasar itu tidak bisa dihukum, penjara maksudnya. Bung Karno dulu membubarkan DPR, tidak dihukum. Gus Dur membubarkan DPR, tidak dihukum. Karena melanggar Undang-Undang Dasar itu memang tidak dihukum. Melanggar Pancasila juga tidak dihukum. Tidak bisa orang, saya tidak bertuhan, tidak bisa dihukum. Nah, yang bisa dihukum itu apa? Yang bisa dihukum adalah kalau Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai ideologi dan dasar negara, ideologi dasar negara dan Undang-Undang Dasar negara itu sudah diturunkan ke dalam norma. Jadi kalau sudah ini dijadikan undang-undang, baru orang bisa dihukum karena melanggar undang-undang, bukan karena melanggar Pancasila. Orang membunuh itu dihukum karena melanggar undang-undang hukum pidana, bukan karena melanggar sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang komunis bisa dihukum karena ada norma yang melarang, bukan karena Pancasila. Oleh sebab itu orang mengatakan saya ateis, tidak apa-apa. Misalnya saya sekarang, saya tidak suka keadilan sosial, saya suka keadilan individual yang liberal, tidak apa-apa. Saya katakan sekarang, coba siapa yang mau nangkap saya? Tidak apa-apa. Yang bisa dihukum itu kalau sudah ada normanya. Nah, komunisme ini sudah ada normanya sekarang. Sudah dilarang oleh hukum di Indonesia. Komunisme, Marxisme, Leninisme itu sudah dilarang. Oleh sebab itu saya kira tidak tepat kalau meminta polisi lalu diminta tidak melakukan tindakan kalau ada pelanggaran hukum. Itu polisinya salah. Polisinya salah kalau dia tidak bertindak karena disuruh orang jangan bertindak. Karena ada opini begini dari masyarakat jangan bertindak. Polisinya salah. Jadi harus bertindak, dan polisi sudah benar melakukan tindakan-tindakan itu karena perintah hukum. Mungkin yang agak keliru adalah tentara. Karena menurut undang-undang tentara itu melakukan fungsi pertahanan. Pertahanan itu bukan penegakan hukum dan keamanan, gitu. Tetapi memang ada caranya, yaitu dengan cara pembantuan. Tadi ada soal diperintahkan oleh presiden atau polisinya minta bantuan gitu. Tapi oke. Tetapi karena ini sudah ada normanya, yaitu norma pada masa lalu. Kenapa tokoh-tokoh PK itu dihukum? Karena ada Undang-Undang nomor 11 tahun 63. Kemudian ada Undang-Undang Mahmilub, Undang-Undang nomor 16 tahun 63 yang itu diberlakukan oleh Bung Karno semuanya. Undang-Undang Mahmilub itu diberlakukan atas Kepres Bung Karno nomor 370 tahun 65. Ketika itu Pak Harto mengatakan, Bapak Presiden ini bahaya nih PKM karantina ini, saya perlu Mahmilub dipakai undang-undang Bapak ini. Maka keluarlah Kepres. Tentara disuruh mengadakan pengadilan Mahmilub itu. Yang diadili satu putusannya final dan mengikat, tidak ada banding, tidak ada kasih. Yang kedua, dia juga bukan hanya mengadili militer, tapi mengadili orang-orang sipil yang melanggar ideologi negara. Nah itu satu. Nah, sekarang larangan terhadap komunisme, Leninisme dan Marxisme itu sudah dituangkan di dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1996. Itu sudah tidak ada ceritanya untuk bisa dicabut, itu tidak bisa dicabut. Karena begini, TAP MPR nomor 25 tahun 66 dibuat ketika MPR itu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Mengeluarkan TAP nomor 25. Nah, sesudah itu ada amandemen Undang-Undang Dasar, TAP MPR ini tidak boleh lagi ada. TAP MPR yang sifatnya mengatur menjadi jenjang kedua dari tata urutan perundang-undangan itu sekarang tidak ada. Gitu. Sehingga terakhir kali dibuat TAP MPR Sapu Jagat namanya. TAP MPR nomor 1 tahun 2003, semua TAP MPR yang sudah ada diberi posisi lagi berdasar tata hukum yang baru. Lalu TAP MPR nomor 2 diberlakukan lagi, dan sekarang TAP MPR tidak bisa mencabut. Jadi kalau setiap hari orang mengatakan harus cabut, siapa yang mencabut? Tidak ada.
Siapa coba sekarang yang bisa mencabut tap MPR? Nggak ada. Nggak bisa. Nggak bisa, MK itu undang-undang. Undang-undang. Nggak bisa. Nah, yang bisa mencabut itu siapa? Tidak ada. Gitu. Kecuali undang-undang dasarnya dikembalikan lagi ke yang lama. Nah, kalau itu perdebatannya akan panjang lagi. Kembali ke yang lama itu. Nah, kemudian penyitaan buku, Pak. Penyitaan buku. Dulu waktu saya Ketua Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan undang-undang kejaksaan yang memberi izin kejaksaan mengambil buku-buku secara sepihak yang dicurigai bertentangan dengan ideologi. Nah, waktu itu kita putuskan kejaksaan dilarang merampas atau menyita buku-buku barang cetakan apapun bentuknya tanpa izin pengadilan. Artinya apa? Artinya orang yang menyimpan buku, mengedarkan buku itu dipastikan dulu bahwa dia akan diadili, lalu dimasukkan kasusnya, lalu minta izin pengadilan. Sambil perkara berjalan semua buku ini disita oleh negara. Nah, gitu prosedurnya untuk melindungi kebebasan berpikir, berekspresi dan sebagainya. Karena kadangkala buku-buku yang dan tidak hanya buku komunis kok yang banyak ya, yang justru yang mengadukan pengajuan terhadap undang-undang kejaksaan pada waktu itu adalah seorang bernama Hebdon atau siapa menulis buku bahwa agama itu semuanya jelek lah, nama agama itu. Lalu disita oleh jaksa, ngajukan ke MK bahwa penyitaan ini melanggar hak asasi. Kita tidak baca bukunya, kita sama sekali tidak setuju pada isi bukunya, tapi tidak setuju pada penyitaannya. Jadi kita katakan harus lewat izin pengadilan. Kalau belum vonis, minta izin ketuanya dulu bahwa barang-barang itu diamankan. Nah,